Inilah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sukari Said, Ikana Darwis dan Sani Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world... Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat melalui siaran radio. Tapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja mereka kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Betul, kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada maksud apa kawan-kawan datang ke sini? Ini Bung Karno, Jepang telah menyerah, Bung. Dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kami peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 WIB, golongan muda Revolution mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pembangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri, dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Serul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda ke sini? Sekarang, Bung, malam ini juga kita kabarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana.
Ini batang leherku. Nah, Ternyata saya ke pojok itu dan potonglah leher saya malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan di negeri kita. Jika saudara tidak percaya dengan apa yang aku katakan dan mengira saudara telah siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Maka kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu, muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Sekarang saya minta waktu sejenak untuk grooming karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Andes Bintara, Dr. Andes Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap bisa kami terima. Karena kurang perhitungan dan takut banyak memakan korban jiwa dan harta. Baik kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian. Kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang di sini. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh Sudanto Sigi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju proklamasi yang dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat Indonesia tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah itu jika keinginan kalian. Kami akan rumuskan naskah proklamasi itu setelah kembali ke Jakarta. Sudanko Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak melalui revolusi malam itu, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku, tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Awal-awal kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17.
orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan dijemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kopi Tetas Lebat Sudarko Sudeno bersedia membebaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda maijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri di kamar tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai ruang aku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan seram di depan. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan, diseram di depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan bahwa kawan-kawan sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan sebelum fajar menyising. Pada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat mendatanginya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi seharusnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikan Sayuti. Baik. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Fatmawati, Fatmawati. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan kuusahakan.
Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Bung, teksnya sudah selesai. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Kawan-kawan, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Nah, itulah sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini sangatlah sulit untuk diwujudkan, melawan penjajah hingga ratusan tahun lamanya. Tapi kemerdekaan ini tidak akan utuh jika kita sebagai bangsa Indonesia tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Tentara Jepang telah menyerang kepada
2,000 years. Tiga. Terima kasih ruang mana yang bisa kita. Tiga dulu. Thousand years later. Diam ya Allah, cepet ya, aku udah capek loh. Kalian tuh disuruh kelompok juga nggak mau.